Baik. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua karena ini jauh lebih penting, ini masalah akidah. Tadi ditanyakan, ada yang berpendapat bahwa Allah ada di atas arsy. Kalau dilanjutkan, di mana arsy itu? Di atas langit. Berarti Allah ada di atas langit. Ada lagi yang berpendapat bahwa Allah ada di mana-mana. Kedua pendapat ini salah dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah ada di atas arsy, itu pendapat yang salah. Kalau ada yang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, itu juga pendapat yang salah, pendapat yang keliru. Yang benar yang bagaimana? Allah itu tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Bapak Ibu sekalian, Allah sudah ada sebelum ada tempat. Kana Allahu, Allah sudah adanya. Walam yakun syai'un ghairah. Selain Allah tidak ada, termasuk tempat, termasuk waktu. Allah sudah ada. Ketika Allah ada, tempat belum ada, di mana Allah? Dia tidak bertempat. Lalu kemudian Allah menciptakan tempat. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi dan makhluk yang lain. Apakah keadaan Allah kemudian berubah setelah Allah menciptakan makhluk? Tidak pernah berubah. Allah tetap seperti pada awalnya. Allah tetap seperti pada awalnya, tidak bertempat. Ketika ada seorang sufi ditanya, di mana Allah sekarang? Apa jawabannya? Dia menjawab, seperti pada saat Allah Subhanahu wa taala ada sendirian. Terus ditanya, bagaimana ketika Allah sendirian? Seperti pada saat sekarang ini. Maksudnya tidak pernah berubah, Pak, keadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia berubah berarti dia makhluk. Karena yang berubah itu hanya makhluk. Jadi Allah itu tidak bertempat. Selama di dalam benak kita, selama di dalam benak masih ada persangkaan bahwa Allah itu bertempat, mau dikatakan di atas langit, mau dikatakan di mana-mana, maka kita tidak akan pernah bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu artinya kita mempersamakan Allah dengan makhluk. Ada yang beralasan, tapi itu Ustaz, waktu Mi'raj, ya, waktu Mi'raj Rasulullah SAW diperjalankan naik ke atas langit, kemudian berjumpa dengan Allah. Lalu itu kemudian dijadikan alasan, oh berarti Allah ada di atas langit, karena Allah SAW ditemui oleh Nabi di atas langit. Begini Pak, langit itu bukan tempat tinggalnya Allah, tapi langit itu adalah tempat Rasulullah menemui Allah. Tapi bukan tempat tinggalnya Allah, tapi tempat yang dipilih oleh Allah bagi Rasulullah SAW untuk menemuinya. Kalau hanya karena alasan Nabi menemui Allah pada saat Mi'raj di atas langit, lalu dijadikan alasan, itu artinya langit tempat tinggalnya Allah. Sekarang coba kita pindah ke kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam pernah diperintah oleh Allah untuk menemuinya di mana? Di Bukit Tur Sina. Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk menemuinya di langit. Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk menemuinya di Bukit Tur Sina. Sekarang adakah yang berani mengatakan bahwa Bukit Tur Sina itu adalah tempat tinggalnya Allah? Ada Pak yang berani mengatakan begitu? Bahwa Bukit Tur Sina tempat tinggalnya Allah, kan di situ Nabi Musa menemuinya? Kan tidak ada. Bukit Tur Sina itu bukan tempat tinggal Allah, tapi tempat yang Allah pilih bagi Nabi Musa untuk menemuinya. Begitulah langit, bukan tempat tinggalnya Allah, tapi tempat yang dipilih oleh Allah bagi Rasulullah SAW untuk menemuinya. Nah, sayang sekali, mohon maaf, sekarang ini dengan semakin maraknya paham-paham yang kemudian mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy, itu kemudian menggoyahkan akidah sebagian kaum muslimin, ya, menggoyahkan akidah sebagian kaum muslimin. Hai mengatakan tidak Ustaz. Buktinya apa? Kalau kita berdoa, kita menghadap begini, angkat tangan. Langit itu kiblatnya doa, tapi bukan tempat tinggalnya Allah. Kiblatnya doa. Allah yang menetapkan kiblatnya doa langit. Sebagaimana Ka'bah adalah kiblatnya orang yang salat. Apakah hanya karena kita menghadap ke Ka'bah ketika salat lalu kita akan mengatakan berarti Ka'bah itu tempat tinggalnya Allah? Bukan, Ka'bah itu kiblatnya orang yang salat.
Langit itu kiblatnya orang yang berdoa, tapi bukan tempat tinggal Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu tidak bertempat. Allah ada sebelum ada tempat. Lalu kemudian Allah menciptakan tempat, maka Allah tidak akan pernah terikat dengan tempat. Jadi tidak boleh kita mengatakan Allah bertempat tinggal di atas aras, apalagi kalau dibayangkan dulu di atas kursi seperti ini. Itu akal kita, asumsi sebagian manusia seakan-akan dulu di kursi mengawasi semua yang terjadi di bumi. Allah mengawasi begitu. Baca lagi hadis Allah turun ke langit dunia, Allah tinggalkan tempatnya lalu turun ke langit dunia. Ya. Hadis-hadis yang semacam itu adalah hadis-hadis yang mutasyabihat. Ulama kita sudah menakwil sehingga tidak menyalahi akidah dasar tadi bahwa Allah tidak bertempat dan Allah tidak membutuhkan tempat. Kalau Allah itu bertempat, berarti tempat itu lebih besar daripada Allah. Itu Pak ya. Yang pertama, Allahu a'lam bishawab.